Salam, saya Erni Murangguna mengucapkan Selamat Hari Buruh 1 Mei 2022. Tetaplah gigih berjuang dan semakin produktif. Setiap tanggal 1 Mei kita merayakan Hari Buruh. Tentu tanggal ini tidak dipilih secara tiba-tiba. Terdapat sejarah mengenai Hari Buruh nasional maupun internasional sebelum hari ini dirayakan tiap tahunnya. Sejarah Hari Buruh dimulai di Amerika Serikat sejak awal abad ke-19. Banyak perusahaan yang memaksa buruh bekerja selama 14 jam, 16 jam, bahkan 18 jam dalam sehari. Buruh pun menuntut agar jam kerja dikurangi menjadi maksimal 8 jam per hari. Tuntutan ini disampaikan melalui perhimpunan buruh dalam jumlah besar, yaitu organisasi atau serikat buruh. Pada tanggal 1 Mei 1886, puluhan ribu buruh di Amerika Serikat melakukan pemogokan bersama dengan anak-anak serta istri mereka. Jumlah massa di seluruh Amerika Serikat kurang lebih 350 ribu orang. Aksi ini sendiri diorganisasi oleh Federasi Buruh Amerika. Pemogokan buruh ini berhasil membuat kota Chicago lumpuh. Selama 2 hari, aksi ini belum juga surut. Untuk meredam aksi ini, pemerintah mengirimkan polisi untuk meredam aksi buruh. Hingga pada tanggal 4 Mei 1886, buruh pun menggelar aksi yang lebih besar di lapangan Haymarket. Sayangnya hari itu cuaca kurang baik. Massa buruh yang berawal dari ribuan orang menyusut hingga tinggal ratusan orang. Pada saat itu, sekitar 180 polisi datang untuk membubarkan aksi. Saat orator terakhir akan turun dari mimbar, sebuah bom meledak di barisan polisi. Pelaku pengeboman itu belum jelas. Akan tetapi, terjadi peristiwa berdarah di sejarah Hari Buruh. 8 tokoh yang dianggap bersalah dituntut dengan tuduhan pembunuhan berencana dan divonis hukuman mati. Tragedi ini memicu simpati dari berbagai kalangan di dunia. Pada akhirnya, saat Kongres Sosialis Internasional II di Paris, 3 tahun kemudian, terjadi peristiwa bersejarah untuk Hari Buruh. Tanggal 1 Mei ditetapkan sebagai hari libur untuk buruh, sehingga buruh diperbolehkan tidak masuk kerja untuk merayakannya dan tetap dibayar. Di Indonesia mempunyai 4 era bersejarah tentang Hari Buruh, yaitu di era kolonial, di era kemerdekaan, di era Orde Baru, dan di era reformasi. Sejarah Hari Buruh di Indonesia dimulai pada era kolonial Hindia Belanda. Peringatan ini dimulai dari tanggal 1 Mei 1918 oleh Serikat Buruh Kung Tang Hue. Aksi ini berawal dari tulisan Adolf Bars, seorang tokoh sosialis Belanda. Bars mengkritik harga sewa tanah milik kaum buruh yang terlalu murah untuk dijadikan perkebunan. Selain itu, Bars mengungkapkan bahwa kaum buruh bekerja keras tanpa upah yang layak. Ia juga memprotes sistem kepemilikan pabrik gula di Jawa. Tak hanya pertama di Hindia Belanda, perayaan ini juga pertama kali digelar di Asia. Sayangnya penduduk asli belum tertarik pada perayaan ini. Setelah 3 tahun, pada 1921, host Djokroaminoto ditemani oleh muridnya Soekarno berpidato mewakili Serikat Buruh di bawah pengaruh Serikat Islam. 2 tahun setelahnya, pada 1923, terjadi peringatan Hari Buruh terpanjang di era kolonial. Setelah perayaan 1 Mei, buruh kereta api mengalami pemotongan gaji buruh. Buruh kereta api pun melakukan aksi mogok yang berhasil melumpuhkan perhubungan, namun diberi ancaman pemecatan apabila tidak segera kembali bekerja. 3 tahun setelah itu, pada 1926, peringatan Hari Buruh ditiadakan. Pemerintah Hindia Belanda sedang waspada karena ada kabar bahwa akan ada perlawanan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Perlawanan ini benar-benar terjadi, namun gagal. Hari Buruh pun tidak lagi dirayakan, dan itulah akhir dari sejarah Hari Buruh di era kolonial. Di era kemerdekaan, perayaan Hari Buruh nasional kembali muncul sejak kemerdekaan. Pada tanggal 1 Mei 1946, sejarah Hari Buruh mencatat Kabinet Syariah membolehkan perayaan ini, bahkan menganjurkannya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 juga mengatur bahwa tiap 1 Mei buruh boleh tidak bekerja.
Undang-undang tersebut juga mengatur perlindungan anak dan hak perempuan sebagai pekerja. Hadirnya undang-undang ini memantik berbagai aksi yang dilakukan buruh pada 1 Mei. Pada tanggal 19 Mei 1948, ribuan petani dan buruh mogok untuk menuntut pembayaran upah yang telah tertunda. Aksi ini juga memicu aksi-aksi lainnya. Pemogokan buruh berhenti setelah Perdana Menteri Muhammad Hatta mengadakan pertemuan dengan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau yang disebut dengan SOPSI pada tanggal 14 Juli 1948. 2 tahun setelahnya, pada 1950, buruh kembali menuntut haknya, yaitu tunjangan hari raya atau disebut THR. Pemerintah mengeluarkan peraturan kekuasaan militer pusat nomor 1 tahun 1951 yang menjadi awal keterlibatan militer dalam isu perburuhan. Masa Orde Baru. Dalam catatan sejarah Hari Buruh pada masa Orde Baru, perayaan Hari Buruh dilarang karena identik dengan aktivitas dan paham komunis. Pada tahun 1960, istilah buruh juga diganti dengan istilah karyawan di masa ini. Karyawan diambil dari kata karya adalah kerja dan wan adalah orang. Masa reformasi. Baru pada masa reformasi, Hari Buruh kembali rutin dirayakan di banyak kota dan mengusung berbagai tuntutan mulai dari kesejahteraan hingga penghapusan sistem alidaya. B.J. Habibie sebagai presiden pertama di reformasi melakukan ratifikasi konvensi ILO nomor 81 tentang kebebasan berserikat buruh. Pada tanggal 1 Mei 2013 terjadi peristiwa sejarah Hari Buruh yang penting di Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Hari Buruh sebagai hari libur nasional. Dari tahun ke tahun, 1 Mei selalu menjadi ajang buruh untuk menuntut hak-haknya, mulai dari upah yang pembayarannya tertunda, jam kerja dan upah yang layak, hak cuti hamil, hak cuti haid, hingga tunjangan hari raya atau THR yang bisa dinikmati hingga saat ini. Saya akan memperkenalkan sedikit tentang usaha salon yang mempekerjakan pekerja atau buruh di Wengapu, Sumba Timur pada tahun 2022 ini. SS Salon beralamat di Jalan Salak nomor 3 RT 3 RW 6 Kelurahan Matawai, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. SS Salon adalah usaha yang didirikan secara pribadi oleh seorang owner bernama Else Solango. Usaha ini tergolong dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau disebut dengan PKWTT. PKWTT adalah perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan pekerja untuk mengadakan perjanjian kerja atau hubungan kerja yang bersifat tetap. Tidak ada batasan waktu hingga meninggal dunia atau pensiun. Masa percobaan atau masa training dapat dilakukan selama 3 bulan. Kontrak kerja bisa tertulis atau lisan. Tidak wajib dicatatkan kepada instansi ketenagakerjaan. SS Salon mempekerjakan 10 orang karyawan dan dibagi dalam 2 kelompok. Kelompok A shift pagi dan kelompok B shift siang. Untuk hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Yang kerja pagi dimulai dari pukul 8 hingga 17 WITA, yang kerja siang dari pukul 11.00 hingga 20 WITA. Sedangkan hari Minggu setiap kelompok kerja secara bergantian. Misalkan A yang kerja dalam minggu pertama, maka kelompok B libur. Begitupun minggu depannya kelompok B bekerja dan kelompok A libur. Ketika menerima karyawan baru, karyawan terlebih dahulu diajarkan selama 3 bulan. Setelah dilihat mahir dalam melayani pelanggan, akan diberikan sisir dan jepit sebagai penghargaan lulus dari training tersebut dan dinaikkan gaji sesuai dengan kemampuan yang dicapai. Karyawan yang bekerja di salon ini sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Ada yang sampai sudah menikah dan punya anak. SS Salon menerima pelayanan sebagai berikut: gunting rambut, cuci catok, catok biasa, kriwil, rias, muting, spa wajah dan spa badan dan spa rambut. Dari kisah sejarah Hari Buruh hingga pekerja buruh yang di era modern ini, saya bisa menyimpulkan bahwa hubungan sebab akibat agar terjalin baik antara pengusaha dan pekerja itu berada pada dasar hukum yang tepat. Pertama, adanya perjanjian, terambil dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu pertama, kesepakatan kedua belah pihak.
kemampuan bertindak atau kecakapan, adanya objek yang diperjanjikan, yang terakhir adalah kausa halal atau sebab tidak terlarang. Yang kedua adalah fakta sunt servanda, terambil dalam pasal 1337 hingga pasal 1340 KUH Perdata, bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat kepada para pihak yang membuatnya selayaknya undang-undang atau seperti undang-undang, artinya wajib melakukan karena ada asasnya. Otomatis pihak lain di luar yang membuat perjanjian atau kesepakatan tidak dapat dibagi atau dibebani tanggung jawab. Serta berdasarkan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 53 hingga 58 tentang perjanjian kerja baik PKWT maupun PKWTT. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat memperingati Hari Buruh. Semangat, semangat, semangat.